Oke, assalamualaikum teman-teman sahabat perjalanan. Berjumpa lagi dengan saya Didot dari Berlian Sims. Di samping saya hadir seorang sahabat, Pak Kahramon, atau saya biasa manggil Pak Ramon. Baru nyampe Jakarta kapan, Pak? Dua hari lalu. 2 hari yang lalu. Bagaimana kesannya dalam perjalanan ke Jakarta melihat Indonesia? Atau sebelumnya sudah pernah ke Indonesia? Ya, assalamualaikum. Saya memang pernah sebelum di Jakarta, Indonesia. Pernah ke Jakarta, Baru, kota ya. Oh, sudah pergi ke beberapa tempat berarti ya? Ya, betul. Ya. So, menurut Pak Ramon, bagaimana Indonesia? Orang-orangnya atau alamnya atau dalam konteks wisata ada potensi apa yang paling menarik? Indonesia buat saya sangat menarik, sangat senang dengan Indonesia. Karena Indonesia satu negara luas. Saya pernah baca dulu ini arkeologi yang terbesar di Indonesia dan masyarakatnya termasuk beberapa etnik dan dia dalam harmoni yang sangat baik dan itu yang unite itu bahasa Indonesia. Saya sendiri menarik dengan bahasa ini. Pernah studi bahasa itu juga Pak ya? Pernah belajar. Kenapa saya belajar bahasa Indonesia? Karena saya senang sekali. Saya suka budaya Indonesia. Saya baca Indonesia alaminya cantik sangat. Ya. Sekitar 600 pulau-pulau kan ya. Saya benar-benar itu sekitar 6.000 yang inhabitant ya. Jadi ini semua info saya sudah lama baca. Sekarang alhamdulillah bisa datang ya, ini betul-betul witness ya. Dan orangnya, makanannya buat saya ini nomor 1. Makanannya karena dia ada berbagai jenis makanan. Ya, makanan khas Padang, makanan khas semua dari provinsi masing-masing punya ciri khas sendiri. Ada ciri khas. Dari sisi lidah itu masuk nggak Pak di lidah Uzbekistan? Di lidah orang Uzbekistan seperti Pak Ramon ini? Oke, saya memang ingat itu di masa pasar festival di kota Tashkent, ibu kota Uzbekistan, diurus oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Saya memang sentiasa ikut ke pasar makanan festival Indonesia. Ya. Jadi yang negara-negara lain semua datang, tapi Indonesia punya itu meja penuh makanan dan mereka semua mau coba makanan Indonesia. Ya, karena memang sangat bervariasi Pak. Ya, Kalau saya tidak salah, di Uzbekistan rasanya semua itu spicy rata-rata ya. Iya. Kuat di rempah-rempah. Iya. Kalau di Indonesia sangat beragam Pak. Yang manis ada, yang asam ada, yang pahit ada, yang pedas pun ada. Betul. Kita bisa temui banyak-banyak. Dalam kaitan dengan kedatangan Bapak ini, teman-teman, ini Pak Ramon ini adalah pengusaha travel sebenarnya. Beliau ini pemilik dari Binka Travel ya Pak ya? Ya, Binka Travel Group. Binka Travel Group. Ya, dan based in Tashkent. Based in Tashkent. Karena Pak Ramon tinggal di Tashkent ya? Iya, karena saya tinggal di Tashkent dan kita memang adalah ground tour operator yang operate seluruh Uzbekistan dan juga kita buat combine tour. Uzbekistan sama Kazakhstan, Kyrgyzstan ya, sama negara-negara sekeliling dan juga karena dari Indonesia ke Uzbekistan masih lumayan jauh kan, jadi orang datang ke kawasan supaya mereka gampang kalau mau singgah negara-negara tetangga itu bisa juga. Kita create combine tour ya. Uzbekistan kan dikenal sebagai negara Muslim juga ya Pak ya. Meskipun sebelumnya berada di bawah Rusia, tapi kan basicnya dia adalah negara Muslim. Di Uzbekistan itu memang tempat lahirnya tokoh-tokoh pemikir Muslim besar Pak ya.
Iya. Macam Ibnu Sina atau yang kita kenal Iya. sebagai Avicenna, bapak kedokteran dunia, Iya. lalu siapa Al-Biruni ya, yang Alurnya Al-Biruni ahli astronomi ya. astronomi. Kemudian kalau teman-teman sekarang ini yang suka medsos, suka dengar kata algoritma. Algoritma itu sebenarnya adalah nama aslinya Al-Khwarizmi. Iya, Al-Khwarizmi Muhammad Musa Al-Khwarizmi. Nama Muhammad aslinya Muhammad Musa. 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 Kemudian mendapat gelar. Al-Khwarizmi itu dari Khwarizm. Ya. Oh, daerahnya ya. Daerahnya Khwarizm. di ujung barat dari Uzbekistan, dari Tashkent sekitar 1.100 km. Oh, lumayan ya. Lumayan. Jadi di Uzbekistan ini adalah 3 kerajaan ya, dulu. Sebelum itu dari Bolshevik komunis masuk sebelum itu ada di 3 kerajaan. Satu Khwarezm Shah, kerajaan Khwarezm. Yang ini Bukhara Emirat, dia Raja Bukhara ya. Yang ketiga itu Hokan Kingdom. Oh, berarti ada tiga kerajaan. Tiga kerajaan. Iya. Jadi ini masa itu ada di Rusia pun ada Tsar Rusia. Kan? Tsar Rusia mereka memang ada hubungan sebagai tetangga, sebagai apa? Di kawasan satu kan ini kan Asia dekat Eropa. Uzbekistan kan combine ini dengan dekat Eropa kan? Iya, dekat Eropa ya. Jadi ini mereka memang ada hubungan. Nanti kemudian berkait dengan revolution yang terjadi di Rusia tahun 1905 itu komunis ya, revolution. Revolution ini menang dengan Tsar Rusia dan itu revolution mau pindah expand ke Asia Tenggara. Jadi awalnya mereka sudah settle revolution against Tsar Rusia. Jadi itu komunis masuk itu yang revolution masuk ke Asia Tenggara. Di Asia Tenggara masa itu namanya Turkistan. Ya, Turkistan ya. Jadi ini semua Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan juga. Uzbekistan adalah di tengah-tengah. Itu main hubnya ya. Iya, itu main hubnya ya. Oke, kembali tadi kenapa saya nyebut algoritma itu karena buat orang Eropa mengucapkan Al-Khwarizm itu susah ya. Iya. Sehingga menjadi algoritma. Kenapa dia menjadi algoritma? Karena Muhammad Musa itu adalah seorang matematikawan. Matematika algoritma. Ya, algoritma ya berhubungan. Jadi istilah algoritma itu berasal dari kata Al-Khwarizm, nama daerah di Khwarezm. Di Khwarezm ya. Kayak di Indonesia provinsi ya, provinsi Khwarezm atau wilayah Khwarezm. Oke, itu selain itu kita juga tahu bahwa di sana ada kalau nggak salah pendiri tarekat Naqsabandiyah ya. Iya. Kalau seterusnya di Khwarezm itu adalah tarekat Kubrawiyah. Kubrawiyah. Ya, itu di Khwarezm pun dia punya ibu kota Urgench. Sebelum ini Khiva, kota Khiva yang bersejarah. Ada dia Ichamkala, dia inner fortress, dan Dishankala outer fortress. Dia punya istana sangat luas, besar, dan lengkap. Masih kalau orang datang ke sana jalan-jalan memang menarik. Oke. Kenapa tadi saya sebut tarekat Naqsabandiyah? Karena tarekat Naqsabandiyah itu dikenal Pak di Indonesia. Iya, jadi tarekat Naqsabandiyah dia tempat pusatnya di Bukhara. Ya. Naqsabandiyah memang seperti di sini Wali Songo kan? Iya. 9 wali. Di sana 7 wali. Tapi memang salah satu wali dari Wali Songo itu memang berasal dari Uzbekistan juga kan Pak? Yang dari Indonesia itu yang Malik Ibrahim. Yang pertama Wali Songo di Indonesia ini dia berasal dari Samarkand. Artinya grandfather itu adalah Abulai Samarkand. Jadi sebenarnya hubungan antara Indonesia dengan Uzbekistan itu sudah sejak dulu ya Pak? Sudah sejak dulu ya. Iya. Karena Indonesia juga negara Islam yang besar juga. Iya. Dan ada lagi teman-teman informasi yang menarik. Kalau teman-teman tahu salah satu perawi hadis yang terkenal seperti At-Tirmizi, beliau juga berasal dari kota Termes. Dari kota Termes, ujung selatan. Ya. Di provinsi selatan Uzbekistan, namanya Surkhandarya. Ibu kotanya Termes City. Termes City. Termes ya. Oke. Nah satu lagi Pak,
imam besar Al-Bukhari yang kalau kami ini masyarakat Indonesia sangat akrab dengan kitab hadis Bukhari Muslim. Jadi ketua negara Union of Soviet Socialist Republic itu adalah Nikita Khrushchev ya. Nikita Khrushchev. Itu namanya First Secretary of Soviet Socialist Republic. Jadi itu masa itu Presiden Republik Indonesia Soekarno-Hatta datang kunjungan resmi ke Uni Soviet karena dua-dua negara berteman, negara mau kerjasama. Jadi beliau mengunjungi Moskow, Petersburg, di mana kalau ada masjid kaitan dengan Soekarno-Hatta dari zaman itu orang sekarang panggil Masjid Bung Karno. Masjid Bung Karno. Ya, jadi populer namanya. Di Moskow, Petersburg itu lagi. Ya. Jadi beliau start mulai kunjungan resmi di sana dan beliau minta di mana ini Al-Bukhari. Hadis itu maka saya mau walaupun mungkin beliau tidak tahu dari sekian banyak nama-nama muslim yang beliau ingat Al-Bukhari. Jadi dan ini ketua negara Soviet terkejut dan terus dia cari-cari di mana ini lokasinya dan terus itu lokasi di Uzbekistan di kota Samarkand. Lagi pun di kampung Hartang. Itu lagi di kampung, bukan di kota Samarkand, di luar kota Samarkand, sekitar 25 km. Jadi sebenarnya makam Imam Al-Bukhari itu menjadi salah satu daya tarik untuk ini ya. Iya, masa zaman Soviet kan dia zaman komunis ya. Itu dengan agama mereka memang itu zaman Darwinism. Darwinism jadi itu kayak dilarang agama ya mungkin di zaman Soviet karena ada sistem sendiri ya. Jadi itu dan dia ini kan Imam Al-Bukhari itu memang ulama besar dari Islam agama Islam. Jadi karena Soekarno-Hatta tamu yang terhormat sangat-sangat ada kepentingan besar untuk USSR masa itu. Beliau minta mereka bagi karena dalam konteks menjalin hubungan kerjasama ini short period of time mereka siapkan semua itu tempat untuk kedatangan Soekarno-Hatta ke Samarkand. Nah kebetulan ini Pak Berlian Sims ini mendapat tugas nih dari Kedubes Uzbekistan untuk mengadakan program promosi Uzbekistan di Indonesia ini dengan tema Rahmat Uzbekistan. Seperti itu. Kebetulan sekali saya ketemu dengan Pak Ramon karena dengan kehadiran Pak Ramon ini Pak Ramon bisa cerita banyak tentang apa sih hal yang menarik dari Uzbekistan ini yang bisa menarik wisatawan dari Indonesia untuk jalan-jalan ke Uzbekistan. Mungkin juga salah satu keterkaitannya karena sesama negara Muslim bisa jadi itu Uzbekistan dijadikan salah satu tujuan wisata umroh plus. Kalau selama ini kan paket umroh plus itu lebih banyak perjalanannya ke Turki. Uzbekistan bisa menjadi pilihan baru, alternatif baru untuk umroh plus ini. Mungkin Pak Ramon bisa membantu memberikan tambahan informasi lagi Pak. Buat orang Muslim kan mereka pasti punya ketertarikan terhadap objek-objek sejarah Muslim di tempat yang akan dikunjungi. Katakanlah di Uzbekistan di sini. Apalagi Pak? Di mana lagi kira-kira yang menarik itu Pak? Selain kalau tema dari pemerintahnya kan adalah Rahmat Uzbekistan, negeri Imam Al-Bukhari. Tagline-nya seperti itu kan sejarah. Tentunya kalau barangkali kalau cuman mengandalkan Al-Bukhari kurang dari tariknya. Apalagi ya kira-kira yang menarik untuk dikunjungi Pak? Jadi saya sangat terima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Uzbekistan di Jakarta yang mulia Duta Besar Oibek. Terima kasih banyak ini dalam rangka Rahmat Uzbekistan. Ini sangat-sangat bagus usaha ini. Kemarin saya pun sangat menikmati berpartisipasi di acara Harmoni Istiqlal Jadi ini memang
saya ikut sekali dengan ini Uzbekistan memang destinasi yang masih baru untuk Indonesia ya setelah merdeka Uzbekistan. Kalau kita lanjut boleh ini bisa ini yang umrah kelas ya. Itu tentunya kan si pelaku travel ini mungkin kalau dalam bahasa Inggris akan bertanya, ini some reason to go to Uzbekistan. Iya, kira-kira gitu loh Pak. Ya, jadi reason yang sebab yang utama bagi Uzbekistan itu adalah Imam Bukhari. Sesuai dengan temanya ya, negeri Imam. Sesuai dengan temanya di mana masyarakat Indonesia yang mau ziarah Mekah dan Madinah bisa juga tambah ilmu ya, di mana sebetulnya ziarah makam Imam Bukhari. Di kompleks tersebut adalah Institut Hadis Imam Bukhari. Institut Hadis sudah siap, sudah buka kayak Institut Hadis. Sudah 2 tahun lebih. Jadi siapa yang masuk di institut tersebut, mereka akan dalam 4 tahun mereka akan hafal sekitar 7.400 hadis yang disahkan oleh Imam Bukhari. Jadi sebenarnya orang yang masuk universitas untuk belajar Quran nanti hafal Quran ya. Ini jadi isi hadis, orang jadi hafal hadis. Ini kan tambah ilmu kan? Iya. Itu menarik buat teman-teman Muslim yang mungkin ingin memperdalam ilmu hadis. Uzbekistan bisa menjadi salah satu tujuan utama berarti Pak ya. Iya, jadi ini yang penting kita Indonesia sebenarnya di Uzbekistan sangat terkenal. Orang yang dengar Indonesia sudah tahu. Kalau ditanya Indonesia, mereka nggak heran. Nama Indonesia sudah kenal dari awal ya. Karena ini pun perjalanan histori yang panjang. Iya, panjang, dan juga ini kan salah satu yang zaman Soviet kan melalui Soekarno ya Bung Karno itu sudah lagi terkenal. Lagi dia discovery Imam Al-Bukhari kompleks sekali lagi. Jadi sudah ada dalam surat kabar, berita, TV semua masuk. Terus objek wisata Islami lainnya yang menarik Di sana kan Samarkand lagi sangat bersejarah. Kalau sebelum Islam pun ada banyak. Contohnya kawasan Museum Afrasiab itu sejarah ada kaitan dengan Iskandar Zulkarnain. Yes. Ini lagi sebelum Islam ya. Satu kawasan remain kayak archaeological site. Sudah ada hubungan di antara Uzbekistan dan Indonesia dalam bidang arkeologi atau profesor sudah sampai ke sana sudah tahu. Ini satu lagi ilmu astronomi, observatory yang original sudah dibina oleh Ulugh, cucu kepada Amir Timur. Itu satu tempat abad 14 itu sudah ada lengkap institut astronomi sudah lengkap. Itu peninggalan dari Al-Biruni tadi atau Al-Biruni itu zaman abad 9 dan 10. Ini sudah ke abad 14 ke 15. Berarti penyempurnaannya ya. Iya. Berarti memang tadi kita sebutkan Abu Rayhan Al-Biruni kan. Kenapa Al-Biruni? Kita dari kota Biruni dekat Korea. Nama-nama itu merujuk pada nama kota ya Pak? Iya, Al-Biruni. Abu Rayhan namanya, Abu Rayhan Al-Biruni ya. Dia hebat ya dalam bidang astronomi, geografi dan lain-lain. Ada lagi Ahmad Al-Farghani. Al-Farghani itu wilayah Fergana Valley. Fergana Valley juga salah satu kawasan sangat terkenal di sejarah dunia ini. Karena itu terkenal dengan pertaniannya, terkenal dengan gunung-gunung sekeliling gunung-gunung cantik ya, dengan valley namanya Fergana Valley. Fergana Valley currently itu termasuk 4 wilayah. 3 wilayah dari Uzbekistan, lagi 2 wilayah dari Kyrgyzstan, lagi 1 dari Tajikistan. Itu satu kawasan namanya Fergana Valley. Jadi sebelum Islam masih hidup di sana, memang civilization sudah ada. Tapi agak menyimpang sedikit Pak. Dari beberapa foto yang pernah saya lihat tuh ada nama sebuah kuil Buddha Pak. Buddha. Iya, kuil Buddha. Pernah tahu? Buddha itu
kalau kaitan Buddha di kawasan Kermes. Nah, kalau di kawasan Kermes sebelum Islam ada Zoroaster, ya. Ketinggalan Zoroaster. Ya. Dan sebelum Zoroaster itu Buddha. Jadi berkait sejarah ancient, sejarah lama di kawasan Uzbekistan atau Asia Timur ini, di kota Kermes itu ujung selatan Uzbekistan, Surabaya yang tadi kita sebut, adalah beberapa tempat Buddha. Buddha itu ada bukit dan di ketinggalan ada stupa original. Ada yang Jadi peninggalan wisata Peninggalan dengan wisata. sejarah ya. jadi Uzbekistan ya, pemerintah Uzbekistan sebagai sejarah kawasan tempat sejarah masih ada, masih pegang, karena tanpa sejarah nggak bisa buat yang hidup kita yang akan datang, Ya. kan? Jadi sejarah ini harus. Jadi dari abad 7 langsung ini semua Islam. Sejarah Islam dari abad 7 berlangsung sampai 1917. Baru 74 tahun kita masuk Union of Soviet Socialist Republic. Dan kepecahan Soviet Union tahun 91. 91 sampai sekarang sudah 33 tahun sudah merdeka. Alhamdulillah Kembali muslim lagi. Iya, Islam lagi. Alhamdulillah Presiden Shaukat Mirziyoyev yang mulia sangat-sangat kerja rajin ya, membuat strategi yang bagus. Kita sekarang bisa hubungi dengan semua negara di dunia ini. Dan share ya, bersama-sama ikut ya. Nah, itu. Ada hal lain lagi Pak yang saya sempat lihat foto. Uzbekistan itu kan adalah negara tanpa laut ya Pak ya? Iya. Negara tanpa laut, tapi di sana ada danau ya. Iya. Terus di salah satu foto itu saya melihat ada foto bukit berisi galangan kapal Pak. Itu gimana ceritanya? Nggak ada laut tapi ada Ya, galangan jadi kapal. Uzbekistan adalah satu laut, itu Laut Aral. Laut Aral. Laut Aral, Aral Aral Sea itu dulu sebagai danau besar yang ada, tapi kita panggil namanya Aral Sea, Laut Aral. Jadi itu memang besar, cuma dia 1980-an dia mulai kering, 70-80-an mulai kering karena air dari di sana ada juga di Asia Tengah ini ada dua sungai, namanya Saihun dan Jaihun. Ini Saihun dan Jaihun, Sirdarya dan Amudaya. Jadi itu sungai dari ujung satu start sampai ujung barat. Ini dua sungai dulu Sungai itu bermuara ke laut mana? dia dua sungai masuk ke Laut Aral. Oh, masuk ke laut Aral. Oke. Kita kan sekeliling gunung. Jadi ini cair salji. Itu dia punya water source semua dah cair salji. Dari range of mountain Tian Shan. Dari timur dan dari dua-dua ya. Timur sama timur sama utara. Ya. Tian Shan kan di sana ya. Jadi Tian Shan range of mountain yang di kawasan sekarang ya, yang sekarang di kawasan Kyrgyzstan dan yang tadi Fergana Valley, ini semua sekeliling gunung. Jadi dari Tian Shan Range dia melting of snow, salju, Mencair. jadi Sirdarya, ini di Amudarya. Jadi ada dua kumpulan gunung, satu utara dengan timur, yang lain selatan dengan barat. Two range of mountain. Jadi cair salji itu jadi Sirdarya satu sungai, itu sangat bersejarah. Ini sungai Amudarya. Dua-dua ini masuk Aral Sea, Laut Aral tadi. Tapi di foto itu ada beberapa kapal yang kelihatan seperti kapal karam gitu. Karena itu sudah mau kering dan satu kawasan ya di kawasan Aral kita ada panggil museum kapal. Ya, Karena kapal dulu danau besar, laut besar, dan eventually kering dan jadinya gitu.
Jadi ini sekarang dua-dua sungai pun compare dari dulu sudah kecil. Contoh dulu memang dia sungai besar, walaupun itu yang Jaikun artinya crazy river. Kenapa crazy river? Uzbekistan kan ada dua padang pasir. Satu black sand desert, yang lain padang pasir red sand. Pasir hitam, pasir merah. Pasir merah, pasir hitam, betul. And the color is Memang sesuai dengan. wow. Jadi karena Sahara ini yang pasir pasir merah itu ke Sahara. Dulu jalan pun pernah tertutup. Kalau strong wind, ya, angin kuat di batu pasir, kadang-kadang jalan tertutup. Eventually sekitar 30-40 tahun dia sudah berubah. Sekarang nggak ada itu yang landslide. Masih ada yang kalau di padang pasir itu ada angin kuat, dia jadi sandstorm. Ya. Keren banget itu pasir merah. Iya, sebenarnya di Bukhara itu dia terletak di antara dua padang pasir. Oh, oke. Sini pasir hitam, di sini pasir merah. Ini Bukhara di antara duanya. Ini memang sejarahnya sangat menarik. Ya keren itu Pak. Sangat menarik. Tapi juga dari foto-foto yang saya lihat Pak, saya juga pernah bicara dengan teman saya, sahabat saya, Handoko Hendroyono. Dia seorang penulis, seorang produser, seorang kreatif banget akunya. Kami pernah bicara tentang Uzbekistan di acara Harmoni Istiqlal itu Pak. Iya. Nah, Handoko itu mengajak asik kali ya kalau kita bikin studi atau tour yang fokusnya lebih ke arsitektur Pak. Iya. Arsitektur Uzbekistan karena memang kalau dari foto-fotonya kan memang bagus sih Pak ya arsitekturnya. Iya. Terus kalau dilihat dari saya hanya baru tahu dari foto, mungkin suatu saat saya punya kesempatan rezeki untuk bisa berkunjung ke Uzbekistan, insya Allah saya bisa tahu lebih banyak. Tapi dari foto yang saya lihat tuh ada beberapa tipikal gedung atau bangunan yang saya pernah tahu itu adalah museum. Iya. Kemudian ada madrasah. Iya. Museum itu adalah ini ya pemakaman ya. Pemakamannya ulama-ulama ya. Para ulama berarti ya, memang bukan pemakaman biasa berarti Pak, ya. Iya, iya. Kalau madrasah itu apa Pak? Madrasah itu maktab, kayak maktab. Itu madrasah biasa ada hujrah untuk belajar, ada menginap. Asrama, jadi seperti Asrama, asrama. seperti asrama. Dia dua lantai. Lantai atas adalah tempat menginap, lantai bawah itu hujrah. Orang yang belajar di sana ya. Ya, kalau di kami soalnya ya dengan kata madrasah Pak, itu ingatnya adalah sistem pendidikan. Jadi madrasah, setelah madrasah ada sanawiyah, kemudian ada aliyah, SD, SMP, SMA. Saya pikir dengan ketidaktahuan saya, madrasah ini apakah itu SD semua di situ gitu? Ya, madrasah kan dari awal ya berabad-abad. Di sana kan tadi kan kita sudah sebut abad 9, 10 itu tamadun Islam, alim ulama keluar. Mereka semua hafal Quran. Mereka memang semua hafal Quran. Hafiz ya? Hafiz, termasuk Amir Timur. Oh ya. Termasuk Amir Timur. Jadi dari abad 7 masih Islam masuk, ini berterus. Ya. Jadi ini abad 9 dan 10 satu masa dan namanya yang belajar di Al-Mamun Academy kan, Mamun Academy, dan terus itu ada ulama keluar. Karena itu pemakaman yang Muhammad Musa Al-Khwarizmi di Baghdad. Contohnya ya, ramai-ramai sekali kayak Imam Al-Bukhari. Walaupun dia dimakamkan di Samarkand, sepanjang umur beliau di ini Mekah dan Madinah, di luar Uzbekistan. Di luar Uzbekistan. Umur tuh 16 baru nyampai Mekah. Ya banyak masa dia di Madinah dan nanti kemudian hampir tua baru pulang ke Bukhara. Kalau Ibnu Sina dimakamkan di mana? Di Irak. Ibnu Sina itu makamkan di Hamadan. Kota Hamadan itu sempadan dengan Irak. Hampir sempadan Tapi dengan masih Irak. merupakan wilayah Uzbekistan atau sudah di luar Uzbekistan?
Ini di luar Uzbekistan. Oh, sudah di luar Karena abad 9 negara. dan 10 semua itu alim ulama itu memang di Baghdad. Iya. Memang di Irak. Iya. Ya. Dulu kan Irak, Iran hampir itu semua itu di bawah khalifah. Ya, masa itu Iya. mana orang yang sebut Irak, Iran dan lain-lain itu satu khalifah kan. Jadi alim ulama semua yang hebat-hebat pergi ke sana karena mereka belajar di Baghdad ataupun di Damsyik kan, dua ibu kota khalifat kan, dan mereka juga ziarah Mekah untuk Tawaf dan Madinah. Mekah, Madinah sentiasa itu tempat ziarah. Ya. Kan? Ya. Yang utama administrasinya di Baghdad ataupun di Damsyik. Ya. Itu yang kita belajar ya. Tapi berarti dari apa yang Pak Ramon sampaikan ini, kalau dikaitkan dengan rencana bikin pakai tur halal ke Uzbekistan ini, informasi tentang sejarah keislaman lama itu bisa banyak kita gali sumbernya dari Uzbekistan, Pak ya. Nah, itu untuk teman-teman yang berniat travel umroh plus. Kalau biasanya selama ini kita berangkatnya alternatifnya adalah ke Turki, ini ada sebuah pilihan menarik. Ya. Uzbekistan adalah sebuah pilihan menarik karena di negara Uzbekistan itu banyak tersimpan kisah-kisah sejarah peninggalan Islam. Betul. Ya, sangat betul. Ya, peninggalannya bukan cuma peninggalan hanya sekedar sejarah, tapi tempat pertumbuhan beberapa ilmu yang sangat dipakai di dunia modern sekarang, Pak ya. Kayak Al-Bukhari. Iya. Ya. Bahkan ilmu kedokteran kan Ibnu Sina, Avicenna itu kan datangnya dari Uzbekistan sendiri. Astronomi datangnya dari Uzbekistan sendiri. Even perhitungan matematik, aljabar dan algoritma datangnya dari Uzbekistan. Dilahirkan di kota ini Kilwa, Korea. Ya. Di Korea. Ibnu Sina kan dilahirkan di Bukhara. Kota Bukhara. Biruni itu yang Abu Rayhan Biruni sangat terkenal ya di bidang dia dulu. Ada berapa kota sih Pak di Uzbekistan? Uzbekistan ada 12 provinsi, satu Autonomous Republic of Kyrgyzstan Pakistan, semua sekali 13 wilayah, dan ada 13 setiap wilayah ada ibu kotanya. Jadi ramai sekali yang kota-kota lain kayak Kokan, Margilan, Karshi, ini semua kota bersejarah. Itu lagi sebelum Islam. Ini kan kita ada riwayat ini sejarah Islam dari abad 7 langsung sampai sekarang, dan lagi ada sejarah sebelum Islam lagi. Itu artifak masih ada semua. Masih ada artifak. Dari curi-curi gitu Pak. Ada curi-curi karena kalau kita ambil Timur sebagai para pahlawan untuk Asia Tengah itu ya, di sana Uzbekistan itu di Timur, beliau kan juga sangat human. Walaupun dia Muslim Islam ya, tapi masa dia masuk kawasan Moskow, kawasan negara manapun, dia enggak pernah promote Islam ataupun orang yang masuk ke agama Islam, enggak pernah dia sentiasa moderat berarti dia. Moderat. Karena dia punya tujuan hanya senang, open mind. Tapi nama Timur itu ada kaitannya dengan Mongol nggak sih Pak? Di sana kan kita intersection of several cultures, tapi dia dari salah satu suku Turki. Ya, dia salah satu berasal ini. Dari Turki, nggak ada kaitannya dengan Mongol berarti. Turki artinya di Asia Tengah. Turki sekarang itu kalau kita belajar sejarah semua dari Asia Tengah. Jadi ada siapa yang suka sejarah dunia, sejarah Islam di Uzbekistan ini, kecuali sejarah Islam banyak kaitan lagi kayak di Termes, Kishiktosh, itu batu yang sangat bersejarah ya. Lagi awal hampir dari Adam, Eve dan berterus ke sini ya. Itu oleh UNESCO berkumpul ramai-ramai alim ulama dari satu dunia dan bincang di sana. Di sebelum Islam pun di banyak sejarah artifak ya. Karena itu
kita bisa juga promote ini umrah plus, ziarah dan juga sejarah dunia. Ya, banyak hal yang menarik. Iya betul. Karena ini semua sejarah manusia. Ya, pasti menarik lah itu buat para teman-teman Muslim yang ingin belajar lebih jauh lagi atau mengenali sejarah Islam itu sendiri. Uzbekistan menjadi sebuah pilihan yang menarik. Tapi ada pertanyaan menarik Pak. Kalau tadi Pak Aramon bilang ada 13 provinsi. Setiap beberapa kali saya mendengar promosi Uzbekistan itu kenapa yang menjadi primadona itu adalah 4 kota itu Pak. Xiva, Bukhara, Samarkand, dan Tashkent. Ya, karena Uzbekistan masih destinasi yang baru. Orang mau datang Tashkent, Samarkand, Bukhara, Xiva, kita bagi yang utama kan. Karena kalau kita cerita tentang semua ini, tadi ini saya sudah mulai cerita banyak kan. Jadi orang nanti bingung ya. Karena itu baru kita start dengan Tashkent sebagai ibu kota. Samarkand satu masa ibu kota Empire Army Timur. Ya, itu ibu kota dunia ya. Karena Army Timur sudah urus dengan Genghis Khan dan lain-lain, dan dia declare Samarkand kayak ibu kota. Ya. Dan di mana kalau Army Timur kayak orang Indonesia sederhana. Sangat low profile, simple. Amir Timur bukan raja yang keras yang bunuh-bunuh, bukan. Kalau betul-betul baca sejarah Amir Timur, ini banyak yang bagus di sana. Jadi Samarkand dan Bukhara, kan? Tashkent, Samarkand, Bukhara sudah cukup banyak penerang. Itu dulu. Nanti siapa yang menarik dengan sejarah Islam termasuk sejarah dunia yang ancient semua, silakan explore. Kalau musimnya sendiri ada berapa musim? Di sana 4 musim. Maret, April, Mei itu adalah musim bunga. Itu memang April, Mei semua itu berbunga, blossom. Ya. Starting dengan strawberry, cherry, semua mulberry semua ya. Jadi Juni, Juli, Agustus musim panas. Yang paling high season itu April, Mei, ataupun Mei sehingga tengah mid June. Jadi Juni, Juli, Agustus musim panas, September, Oktober, November itu musim gugur. Mana penuh buah-buahan dan sayur, harvest period. Cuacanya nggak terlalu ekstrim ya? Nggak terlalu. Mantap sekali. Jadi Desember, Januari, Februari itu yang dingin. Jadi tadi yang mid June sampai mid Agustus ada panas. Memang saya terus terang cakap ya, ada 40 Celsius pun ada. 38, 40 Celsius. Walaupun begitu kita ada cuaca kering, dry, bukan humidity high. Itu oke. Orang di sana sudah biasa. Orang yang datang pun boleh tahan. Ada AC dan lainnya, tapi ini malam sudah turun. Malam temperatur di masa malam dengan siang berbeda sampai 20 derajat. Jadi artinya malam turun. Kita kan sekeliling oleh pegunungan ya. Jadi di sana cuacanya musim panas. Berarti untuk teman-teman yang atau masyarakat Indonesia yang ingin berkunjung ke jalan-jalan ke Uzbekistan ini, informasi 4 musim ini lumayan diperlukan Pak, karena kami terbiasa dengan iklim tropis. Mungkin bisa dibilang Asia Tengah rasa Eropa ya Pak ya. Karena musimnya seperti itu. Apalagi Pak kira-kira yang menarik dari Uzbekistan ini? Karena teman-teman mungkin perlu diingatkan lagi, Pak Ramon ini sahabat saya ini adalah pengusaha travel, namanya Bingkat Travel Group, based in Tashkent ya. Untuk teman-teman yang bergerak di bidang jasa perjalanan, pengelola jasa perjalanan biasa maupun pengelola jasa perjalanan umroh, Pak Ramon berminat sekali untuk bekerja sama, bukan itu untuk bekerja sama, mengadakan perjalanan wisata ke Uzbekistan maupun mengirimkan wisatawan Uzbekistan ke
Indonesia ya Pak ya. Iya. Karena kan biasanya di musim dingin itu teman-teman dari Uzbekistan cenderung menjadi suasana hangat ya Pak ya. Iya. Desember, Januari, Februari masyarakat Uzbekistan ataupun Asia Tengah semua ingin sekali datang ke Nusantara, khususnya Bali. Bali kan terkenal dari awal lagi. Di Bali sekarang ada kampung Rusia tuh Pak. Iya, banyak orang iya. Rusia. Nah, nanti kalau untuk mengadakan paket-paket perjalanan itu ya mari kita berkoordinasi. Ada banyak teman di Uzbekistan, salah satunya diwakili oleh Pak Ramondri. Mudah-mudahan bisa kita lakukan itu Pak ya. Nah, kita dalam konteks mendukung rencana program pemerintah Uzbekistan sendiri untuk menyediakan program promosi wisata yang temanya adalah Rahmat Uzbekistan, Negeri Imam Al-Bukhari. Ya. Ada pesan yang Pak Rahmat ingin sampaikan ke teman-teman di ini Pak? Saya sebenarnya senang sekali ya share itu. Saya senang sekali ya dengan teman-teman itu ini online. Saya senang sekali share informasi tentang sejarah, tentang budaya, secara tradisi dan custom Uzbekistan, termasuk itu negara-negara tetangga ya. Saya senang sekali Bingkat Travel Group yang based in Tashkent. Nanti saya bagi kontak juga. Silakan ya kalau ada pertanyaan kaitan sejarah, budaya dan lain-lain. Saya senang sekali kerjasama dengan pengusaha wisata dari Indonesia ini. Saya senang sekali. Insyaallah ya, saya rasa ini yang masa yang sangat bagus karena masyarakat Uzbekistan pun sangat senang ya dengan masyarakat Indonesia karena ada banyak kemiripan ya, budaya kita, custom kita dan juga kita agama sama juga kan ya. Nilai tukar mata uangnya sama juga Pak ya. Iya, mirip sangat rupiah dengan som. Jadi mudah berhitungnya berarti. Mudah berhitungnya. Jadi insyaallah saya terbuka ya. Saya silakan. Dan Pak Rahman itu ingin bekerja sama dalam format B2B, business to Iya. business. Jadinya teman-teman pengusaha travel yang ingin mengadakan paket perjalanan ke Uzbekistan bisa berhubungan dengan Pak Rahman. Pak Rahman, terima kasih banyak untuk persediaan waktunya berkunjung ke sini dan kita bisa bicara banyak tentang Uzbekistan. Mudah-mudahan program-program yang direncanakan kita bisa berjalan dengan baik, berjalan dalam lindungan dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Pak Rahman, terima kasih banyak teman-teman. Rahmat Uzbekistan. Rahmat Uzbekistan, Rahmat Indonesia, Rahmat Kedutaan Besar Republik Uzbekistan di Jakarta. Rahmat Salam.